yang dimiliki oleh pihak wedding organizer atau WO. Karena buku nikah yang digunakan saat foto akad Iki dan Lini diduga hanya sebagai properti. Saat ditanya lebih lanjut, Iki tampak enggan memberikan penjelasan. Pemirsa Silet RCTI, status pernikahan Rizky Febian dan Mahalini hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Iki pun akhirnya blak-blakan mengungkap bahwa ia dan Lini menikah secara siri pada tanggal 10 Mei 2024 di kawasan Setiabudi, Jakarta. Namun, pernikahan tersebut belum diakui secara hukum karena ada masalah administrasi yang belum terselesaikan. Hal itu ia sampaikan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 kemarin saat menjalani sidang isbat di Pengadilan Agama Jakarta untuk mengesahkan pernikahannya dengan Lini secara hukum negara. Selama sidang tanpa kehadiran sang istri hanya didampingi kuasa hukumnya, Iki menyajikan berbagai bukti seperti surat permohonan ke KUA, foto pernikahan, dan kesaksian orang-orang yang hadir di hari bahagia mereka. Ia juga memastikan kepada majelis hakim bahwa akad nikah dilakukan sesuai syariat Islam. Lantas, bagaimanakah hasilnya? Dan apa pula yang membuat Lini tidak menghadiri sidang penting terkait status pernikahannya dengan Iki tersebut? Persiapannya gimana? Ya, hari ini sama sendiri aja nggak ditemenin Lini lagi. Ikut? Yang pastinya ditanya perihal rangkaian pernikahan, dan memang kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Jadi hanya pertanyaan yang memang dipertanyakan bahwa memang apakah memang sudah terjadi pernikahan atau tidak. Terus juga karena kan memang hari ini memang rangkaiannya adalah memang membereskan administrasi yang memang sedang mau kita proses gitu. Namanya permohonan kan selama kita bisa buktikan berarti lancar-lancar. Udah itu permohonan. Oke, waktu itu kan dari humas sendiri bilang bahwa keduanya harus hadir. Nah hari ini Lini nggak hadir gimana tuh Bang? Karena kan harus Tidak ada masalah. Sekarang kalau mau satu mau dua-duanya boleh, ya salah satu boleh. Sebenarnya di tanggal 10 ya. Saya bilang bahwa mereka sampai hari ini belum mendaftarkan rencana pernikahan mereka. Jadi KUA Setiabudi tidak menerima pendaftaran dan tidak mencatat pernikahan mereka. Kalau menurut aturan itu memang harusnya KUA Setiabudi, tapi kita kan saya bilang kita tidak menerima pendaftaran dan tidak melaksanakan pernikahan mereka. Namun yang mengejutkan, selain untuk menyelesaikan masalah administrasi, sidang kemarin juga membahas isu terkait dugaan buku nikah palsu yang dimiliki oleh pihak wedding organizer atau WO. Karena buku nikah yang digunakan saat foto akad Iki dan Lini diduga hanya sebagai properti. Saat ditanya lebih lanjut, Iki tampak enggan memberikan penjelasan. Ia menyatakan telah menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak WO yang menangani acara pernikahannya. Kebetulan memang hanya permasalahannya dari segi buku nikah. Nah, sedangkan kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab, dan juga kan ada kakak-kakak yang mengurus hari ini. Udah semua seperti itu, Kak. Oke. Awam saya yang kebetulan hadir di sana dan mewakili keluarga Kak Sule pada saat itu ya, saksinya pas saksi nikah udah ada lengkap, Mahalini sudah masuk Islam, saksinya udah lengkap, ada Kang Deddy Mulyadi juga di sana. Tapi mungkin ada kelengkapan, misalnya KTP-nya Mahalini karena belum lama ya alatnya, mungkin prosesnya nggak sempat dibikin, mereka juga sibuk, baru mungkin isbatnya belakangan. Ya. Ketika pernikahan mereka sesuai dengan syariat, kemudian juga secara administratif lengkap semua dan dinyatakan sah, buku nikah kita keluarkan, gitu. Dan saya nggak tahu karena saya nggak ada dan kita tidak mencatat, maka saya tidak berani komentar apakah itu sah atau tidak. Buku nikah adalah dokumen penting dalam administrasi pernikahan yang diakui secara hukum.
Asal-usul buku nikah yang mereka gunakan saat akad tentunya menjadi perhatian, mengingat Iki dan Lini adalah figur publik yang mendapatkan sorotan luas. Rencananya minggu depan sidang akan dilanjutkan dengan agenda putusan atas status pernikahan keduanya. Di sisi lain, Iki mengungkap keinginannya agar permasalahan tersebut bisa segera terselesaikan dan dengan akhir yang baik. Lantas, adakah kemungkinan permohonan Iki dan Lini akan ditolak oleh pengadilan agama? Ya harus satu, saya juga nggak mau kalau kayak gitu mah ya. Jadi doain yang terbaik, semoga proses administrasi beres lancar. Mungkin saja, makanya kita tunggu putusan dari pengadilan dan itu wewenang pengadilan. Kita tidak berani menilai lebih dahulu, kita tunggu keputusan pengadilan. Isbat nikah itu kan wewenang pengadilan. Kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Kalau memang nanti pengadilan mengabulkan permohonan mereka, lalu mengeluarkan surat putusan, dan nanti biasanya surat putusannya ada amar putusan yang memerintahkan kepada KUH untuk mencatat. Biasanya seperti itu. Kalau memang isbatnya dikabulkan oleh pengadilan. Sempat ngobrol sama dia akhir-akhir ini, apa kita terlalu dekat sama duniawi ya, gitu, apa waktunya kita untuk hold dulu semua ini, terus kita deketin sama yang di atas, terus kita berduaan aja gimana. Di tengah polemik pernikahan yang belum sah secara hukum, kebahagiaan justru menyelimuti Rizky Febian dan Mahalini. Pasangan yang baru membina rumah tangga selama 6 bulan itu kabarnya telah dikaruniai calon buah hati. Hal itu berawal saat Iki dan Lini menghadiri acara ulang tahun anak kedua Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, yakni Azura. Namun yang menjadi sorotan warganet adalah penampilan Lini yang berbeda. Ia mengenakan dress longgar di bagian perut, seolah-olah sedang menyembunyikan perutnya yang diduga telah hamil anak pertama. Alhamdulillah, doain aja. Aku sama Lini mah ya punya pemikiran siapa sih yang nggak mau ya. Melihat warganet pun ramai-ramai menduga kalau Mahalini saat ini sedang hamil muda. Beberapa komentar di media sosial bahkan mengklaim pernah melihat Lini di rumah sakit dan bertemu dengan dokter kandungan. Tak hanya itu, komedian Sule juga ikut memprediksi bahwa dirinya bakal segera menimang cucu dari Rizky setelah kabar kehamilan Lini terbongkar. Menariknya, meski Sule berharap mendapatkan cucu laki-laki, ia justru merasa akan diberi cucu perempuan. Kalau suruh milih itu laki-laki aku pengennya. Tapi feeling aku mengatakan ini perempuan. Feeling. Ini live ya. Kang, bener Ya. Kang, bener nggak lagi hamil atau iya, Kang? Kang Sule atau iya lagi hamil? Pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Semuanya udah ada skenarionya. Ya, jadi apapun yang terjadi ya kita syukuri aja, kita nikmatin aja. Jika Rizky Febian dan Mahalini ingin menegaskan pernikahan mereka tercatat secara negara, berbeda kisah dengan Tengku Dewi dan Andrew Andika yang makin dekat menuju perceraian. Setelah melalui berbagai drama yang menghebohkan, kini rumah tangga keduanya dikabarkan kembali memanas. Di tengah proses perceraian mereka yang baru saja mediasi dan gagal, Dewi menjadi sorotan setelah lagi-lagi mengungkapkan kelakuan Andrew yang semakin memperkeruh suasana. Lewat unggahan di media sosial, ia mengaku mendapatkan informasi dari warganet yang melihat Andrew bersama dengan seorang wanita lain di sebuah bar.
Meski geram dan ingin membocorkan sosok wanita tersebut, namun Dewi berusaha menahan. Namun, ia merasa bahwa tindakan Andrew sangatlah memalukan dan makin memperkuat keinginannya untuk segera bercerai. Dewi pun mengaku merasa heran dan kecewa karena ia sudah mencoba membantu Andrew mencari pekerjaan dan mendukungnya setelah bebas dari kasus narkoba. Namun nyatanya Andrew dianggap malah memanfaatkan kebaikan tersebut dan menggunakan uang hasil syutingnya, bahkan kembali bermesraan dengan wanita yang diduga juga sempat ditangkap bersamanya. Sudah sampai segitunya? Sudah sampai titik terakhir banget, mentok lah ibaratnya. Udah mentok banget kayak, oh ya udah, kita juga udah usaha berdua tapi tidak menemukan jalan keluar. Jadi sepertinya sih ini yang terbaik buat aku, sisi aku dan sisi Andrew juga ya. Tahun 2024 ini menurut aku tuh banyak banget pelajaran berharga ya buat aku ya. Mulai dari apa ya, kalian tahu sendiri lah ya. Cuma aku percaya ya ini mungkin hikmah yang berharga banget buat aku, dan aku banyak belajar dari kasus aku, dari masalah-masalah yang aku hadapin. Aku percaya nggak selamanya lah manusia itu dihadapkan dengan ujian ya. Pasti di balik ujian pasti ada sesuatu yang udah menanti aku gitu. Jadi aku berpikir positif aja. Ya yang namanya rumah tangga pasti ada permasalahannya gitu kan ya. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahannya seperti itu. Jadi kita nggak tahu bakalan seperti apa ke depannya. Drama perceraian Andrew Andika dan Tengku Dewi memang seolah tidak ada habisnya. Bahkan Dewi sempat menyebut bahwa Andrew merupakan seorang narcissistic personality disorder atau NPD, yang mana di antara ciri-cirinya selalu merasa benar dan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang lebih mengejutkan lagi, Dewi juga bercerita bahwa sejak berpacaran, Andrew sudah sering kedapatan genit ke perempuan lain. Namun saat itu ia masih berusaha memakluminya. Tapi benarkah ada ketakutan Tengku Dewi jika Andrew akan melupakan anak-anaknya saat sudah bercerai nanti dan sudah memiliki pasangan baru? Nah, NPD itu kan lebih ke dia itu tidak bisa stuck dengan satu. Kalau di pasangannya ya, dia butuh supply banyak. Dia ngerasa dia berhak mendapatkan itu, tapi si narsistik ini itu nggak bisa menyadari di saat dia melakukan kesalahan. Dia tuh kayak orang dewasa yang jiwanya tuh anak kecil, Kak. Dari pacaran tuh udah ada tanda. Ada. Kayak ketahuan misalnya dulu kan sosmed nggak sekarang apa-apa viral gitu kan. Cuma aku sempat ada kayak ngegapin chat gitu kan, atau ada juga yang laporan juga nih, misalnya dia jalan sama siapa, temennya laporan. Aku takutin, wah ini ada kecenderungan kalau dia udah punya pasangan baru nih anak gue bakal dilupain nih kayaknya. Itu ada ketakutan kayak gitu. Semoga bertanggung jawab ya, karena anak-anak kedepannya masih panjang ya, Say. Jadi semoga dia jadi orang tua yang bertanggung jawab.